Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan. Kalian bisa menyaksikan video-video saya sebelumnya, seperti misalnya Islamisasi dan Silang Budaya di Nusantara, di channel saya Pak Agus Sejarah di YouTube. Hari ini kita akan membahas tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan tentang perkembangan jaringan perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara perkembangan Islam dan jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi terhadap jalur perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Marilah kita saksikan gambar berikut. Gambar berikut ini yang bersumber dari Atlas Sejarah dan Dunia tahun 1996. Kita bisa menyaksikan bagaimana peta persebaran Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan. Yang pertama, Islam masuk ke Aceh Utara dan juga Selat Malaka. Yang kedua, Islam menyebar ke Pulau Jawa, kemudian menyebar ke Pulau Sumatera, dan ke Kalimantan Barat. Yang ketiga, Islam menyebar ke pesisir barat Sumatera. Yang keempat, dari Jawa ini kemudian Islam menyebar ke wilayah Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi dan Maluku. Maluku kemarin di video sebelumnya juga kita sudah bahas, yaitu yang berada di Pulau Halmahera dan sekitarnya. Kemudian syiar Islam di abad ke-16. Bisa kita saksikan di sini adalah gambar peta perdagangan jalur sutra atau Silk Road, baik melalui daratan dan samudra atau melalui lautan. Jalur melalui daratan ini dirasa tidak aman bagi perdagangan, sehingga para pedagang kemudian tidak amannya karena memang banyak perampok. Sehingga kemudian para pedagang beralih yaitu melalui perjalanan perdagangan melalui laut atau melalui samudra. Walaupun di samudra sendiri juga ada gangguan keamanan, contohnya misalnya seperti perompak. Jalur perdagangan sutra ini menghubungkan antara wilayah Asia, Cina, kemudian wilayah Indonesia di Asia Tenggara, ya terutama di Selat Malaka, kemudian ada yang melewati wilayah India sampai kemudian ke Timur Tengah, kembali lagi ya, kemudian ke wilayah Asia Tengah lainnya. Yang pertama kita membahas jaringan perdagangan regional dan internasional. Perdagangan regional artinya perdagangan di wilayah, satu wilayah, kawasan, sedangkan perdagangan internasional yang meliputi beberapa negara ataupun wilayah negara lainnya. Kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia ini sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Hal ini didasarkan oleh data arkeologis, seperti misalnya ada prasasti maupun data historis, yaitu berupa berita-berita asing. Gambar di sebelah ini adalah gambar kapal-kapal Cina yang sedang melakukan pelayaran ke wilayah Indonesia. Jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, kemudian India dan Cina, terutama berdasarkan berita-berita Cina telah dikaji oleh W. Walters tahun 1967. Demikian pula dari catatan sejarah Indonesia dan Malaya yang dihimpun dari sumber-sumber Cina oleh W. P. Groeneveld telah menunjukkan adanya jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dengan berbagai negeri terutama dengan Cina. Kontak dagang ini sudah berlangsung sejak abad-abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16.
Yang kedua, perkembangan Islam dan jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara. Kalian bisa saksikan, ini adalah gambar ilustrasi bagaimana kapal-kapal dagang, yaitu kapal dagang dari Arab, sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7 Masehi. Dari literatur Arab ini kita banyak mendapat sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Adanya jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai ke-18. Perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan misalnya seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, ada kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai, kemudian Malaka, Demak, Cirebon, Banten, kemudian ada Ternate, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak, Indrapura, Minangkabau, Tidore, Gorontalo, Kutai, Banjar, dan kota-kota lainnya. Kota-kota itu adalah muncul karena adanya aktivitas perdagangan karena letaknya di wilayah di pesisir pantai. Nah, dari mana kita dapat mengetahui berita-berita tersebut? Yaitu dari sumber berita asing. Yang pertama ada berita dari Laksamana Cheng Ho yang mencatat terdapat kerajaan bercorak Islam atau kesultanan, antara lain seperti Kesultanan Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai ke-15. Ini adalah gambar dari Laksamana Cheng Ho yang mengadakan pelayaran. Kalian untuk memperdalam materi bisa saja datang ke museum. Ada Museum Laksamana Cheng Ho di Semarang. Kemudian yang kedua, Mahuan. Ya, ini dari Cina, dari dinasti Tang ya. Mahuan ini juga memberitakan adanya komunitas-komunitas muslim di pesisir utara Jawa bagian timur. Kemudian yang paling terkenal yaitu catatan dari Tome Pires dalam Suma Oriental yang mengadakan perjalanan tahun 1512 sampai 1515. Dia memberikan gambaran mengenai keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan baik regional maupun internasional. Ia juga menceritakan tentang lalu lintas dan kehadiran para pedagang di Samudra Pasai yang berasal dari Bengal, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Kling, Melayu, Jawa, dan Siam. Nah, bagaimana dengan di Indonesia bagian timur? Perdagangan yang ramai di Ternate dan Tidore yang memperdagangkan pada waktu itu adalah cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala merupakan salah satu komoditas yang paling banyak dicari oleh bangsa Eropa pada waktu itu. Harganya bisa dikatakan harganya sebanding dengan emas. Nah, dari Ternate dan Tidore yang berada di Maluku ini kemudian dibawa ke Sombaopu sebagai pelabuhan pusat komoditas barang pada abad ke-16 yang berada di Sulawesi Selatan. Dan telah menjalin hubungan perdagangan dengan Patani, Johor, Banjar, Blambangan, dan Maluku. Gambar ini adalah ilustrasi dari pelabuhan Sombaopu yang berada di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Nah, semua pelabuhan-pelabuhan tersebut umumnya didatangi oleh para pedagang dari Jawa, Cina, Arab, dan Makassar. Pada abad ke-15, Sulawesi Selatan juga telah didatangi pedagang muslim dari Malaka, kemudian juga ada dari Sumatera. Pedagang Nusantara ini mengambil alih peranan India sebagai pemasok utama ekspor lada bagi pasaran Eropa yang berkembang dengan pesat. Nah, ini adalah gambar yang kecil ini ya, ini adalah gambar cengkeh, kemudian juga ada gambar pala. Fungsinya selain untuk menghangatkan badan, untuk minuman, dan juga untuk makanan. Karena di Eropa sendiri ketika musim dingin hawanya sangat dingin sekali ya, sehingga mereka membutuhkan minuman atau makanan untuk tambahan penghangat badan. Kemudian yang berikutnya, tadi kita sudah membahas bagaimana munculnya kota-kota perdagangan.
pelabuhan-pelabuhan, kemudian akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Nah, kita juga akan membahas bagaimana terbentuknya komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan sebagai dampak adanya hubungan yang erat antar etnis ya dalam proses perdagangan. Muncullah nama-nama kampung berdasarkan asal daerahnya. Misalnya di Jakarta, ini gambarnya adalah Pekojan ya di daerah Tambora di Jakarta Barat. Kemudian ada perkampungan Keling, ada juga kampung-kampung lainnya yang berasal dari daerah asal yang jauh dari kota yang dikunjungi. Seperti misalnya Kampung Melayu di Jakarta Timur, Kampung Bandan di Jakarta Utara, Kampung Ambon di Cengkareng, dan Kampung Bali di Tanah Abang. Yang ketiga, kita membahas dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi terhadap jalur perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Seperti kita ketahui, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka para pedagang-pedagang Islam menghindar dan tidak mau berdagang di Selat Malaka. Kenapa? Karena Portugis menerapkan sistem perdagangan monopoli. Sedangkan para pedagang-pedagang Islam, mereka menginginkan adanya perdagangan bebas, yaitu perdagangan yang harganya itu adalah ditentukan oleh pasar. Nah, oleh sebab itu, mereka kemudian, para pedagang-pedagang Islam dan pedagang lainnya ini mengambil jalur alternatif, yaitu dengan melintasi semenanjung atau pantai barat Sumatera. Kalau diperhatikan, ini adalah gambar peta, yang merah adalah gambar jalur pelayaran ketika Selat Malaka ini belum jatuh ke tangan Portugis. Tapi setelah jatuh ke tangan Portugis, kemudian para pedagang lewat pesisir barat Pulau Sumatera langsung ke Banten. Dari Banten kemudian ke Demak, ada juga yang ke Kalimantan Selatan, kemudian ke Sulawesi Selatan, ya di Makassar, kemudian ada juga yang ke Ternate, Tidore. Nah, ini ya kenapa mereka menghindari adanya perdagangan di Selat Malaka. Nah, saat itu pelayaran di Selat Malaka juga sering diganggu oleh bajak laut atau perompak. Nah, perompak laut ini sering juga terjadi pada jalur perdagangan yang ramai, tapi kurang mendapat pengawasan oleh penguasa setempat. Nah, perompak ini sesungguhnya merupakan bentuk kuno kegiatan perdagangan. Hal ini dilakukan karena adanya merosotnya keadaan politik ya dan mengganggu kewenangan pemerintahan yang berdaulat penuh atau kedaulatannya di bawah penguasa kolonial. Ya, demikianlah tadi kita sudah membahas bagaimana Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Terima kasih.